Halo, kali ini kita akan membahas tentang literasi digital untuk calon guru. Nah, di dalamnya memuat 5 topik. Yang pertama yaitu tentang definisi literasi digital. Yang kedua tentang kompetensi literasi digital guru. Yang ketiga, alasan mengapa literasi digital itu penting bagi guru. Yang keempat, perlindungan hak untuk guru yang diatur dalam Permendikbudrismen nomor 4 tahun 2026. Yang kelima yaitu strategi meningkatkan literasi digital untuk guru. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi literasi digital. Nah, literasi digital itu lebih dari sekedar kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi. Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab dalam berbagai konteks kehidupan. Yang kedua, kita akan bahas kompetensi literasi digital guru. Apa sih kompetensi-kompetensinya? Yang pertama ada akses, yaitu mampu mengakses informasi digital dengan efektif. Yang kedua, seleksi dan juga evaluasi. Jadi, guru mampu memilah informasi yang valid dan juga terpercaya. Yang ketiga, pemahaman, yaitu guru mampu memahami dan mengolah informasi digital. Yang keempat, kreasi. Jadi, guru mampu menciptakan konten digital. Dan yang terakhir, yaitu partisipasi dan etika. Jadi, guru mampu berpartisipasi di ruang digital secara etis. Nah, yang ketiga kita akan bahas alasan mengapa literasi digital penting bagi guru. Tanpa literasi digital yang memadai, guru akan tertinggal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan siswa yang tumbuh sebagai generasi digital native. Alasannya yang pertama, tuntutan kurikulum. Yang kedua, kebutuhan siswa. Yang ketiga, pengembangan profesi. Yang keempat, efisiensi kerja. Dan yang kelima yaitu melindungi diri. Selanjutnya yang keempat kita akan membahas tentang perlindungan hak untuk guru yang diatur dalam Permendikbudrismen nomor 4 tahun 2026. Permendikbudrismen nomor 4 tahun 2026 di dalamnya tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Di dalamnya mengatur 4 jenis perlindungan utama bagi pendidik. Salah satunya adalah perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pendidik. Perlindungan hak ini mencakup yang pertama karya tulis, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga inovasi pembelajaran, dan yang terakhir, yang kelima kita akan bahas tentang strategi meningkatkan literasi digital guru. Yang pertama dengan cara pelatihan berkelanjutan, yang kedua dengan cara praktik langsung, yang ketiga dengan komunitas belajar, yang keempat mentoring, dan yang terakhir yaitu dengan cara integrasi dalam tugas sehari-hari. Sekian pemaparan materi tentang literasi digital untuk calon guru. Terima kasih. Halo teman-teman, pernah tidak kalian mengambil gambar dari internet untuk tugas? Kira-kira itu boleh apa tidak ya? Yuk kita bahas tentang hak cipta dan plagiarisme. Di era digital, kita sangat mudah mengakses karya seperti gambar, video, dan musik. Namun kemudahan ini tidak bisa membuat kita bebas menggunakan tanpa aturan. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karyanya sendiri dan berlaku secara otomatis. Hak cipta terdiri dari dua, hak cipta moral dan hak cipta ekonomi. Selanjutnya kita bahas tentang pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika menggunakan karya orang lain tanpa izin dan mencantumkan sumbernya. Contohnya, mengambil gambar dari Google, menggunakan musik tanpa lisensi, dan mengupload ulang karyanya orang lain. Selanjutnya, plagiarisme. Plagiarisme adalah menggunakan karya atau ide orang lain dan mengakuinya itu miliknya sendiri. Contohnya, copy paste tugas dari internet dan hanya mengganti beberapa kata tanpa mencantumkan sumbernya. Selanjutnya, konsekuensi. Pelanggaran hak cipta dan plagiarisme bisa berakibat serius, seperti sanksi hukum, denda, takedown video, dan reputasinya rusak. Selanjutnya, contoh kasus. Contoh yang sering terjadi saat ini adalah re-upload video tanpa izin, menggunakan musik tanpa lisensi, dan mengcopy paste tugas dari internet. Jadi, penting kita memahami hak cipta dan plagiarisme agar kita bisa menjadi konten kreator yang bertanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu Creative Commons dan sumber legal. Creative Commons sendiri adalah organisasi nirlaba yang menyediakan lisensi gratis agar pencipta dapat membagikan karya secara legal dan syarat tertentu, sehingga orang lain bisa menggunakan, menyebarkan, dan memodifikasi karya tanpa harus meminta izin satu persatu. Yang kedua yaitu jenis-jenis lisensi Creative Commons. Yang pertama ada
BY atau attribution, yang kedua ada SA atau share alike, yang ketiga ada NC atau non komersial, dan yang terakhir yaitu ada simbol ND atau no derivatives. Selanjutnya itu ada cara mencantumkan kredit atau attribution. Yang keempat ada sumber konten legal dan gratis. Yang pertama itu ada gambar dan foto. Selanjutnya video. Yang ketiga musik dan audio. Yang keempat yaitu ada bahan ajar dan edukasi. Materi yang kelima yaitu ada cara mencari konten berlisensi CC di Google. Dan materi yang terakhir yaitu masa depan Creative Commons di era AI. Creative Commons menegaskan bahwa pemberian kredit kepada pencipta adalah hal utama agar karya tetap dihargai dan sumbernya jelas. Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut, Commons juga menghadirkan CC Signals yang memberikan lebih banyak pilihan, kontrol, dan fleksibilitas dalam berbagai konten. Sebagai bukti bahwa etika digital harus terus berkembang dan mengikuti kemajuan teknologi. Materi yang terakhir, etika komunikasi digital. Yang pertama, jejak digital dan profesionalisme guru. Jejak digital adalah cermin profesionalisme yang paling jujur. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita tinggalkan di dunia maya akan dipantau oleh siswa, wali murid, hingga rekan sejawat. Jejak digital diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Yang kedua yaitu 4 pilar internet sehat bagi guru. Afan Yazid membagikan 4 pilar yang bisa disebut internet sehat bagi guru, yaitu yang pertama berpikir sebelum berbagi, yang kedua profesional dalam interaksi, yang ketiga pengaturan privasi, dan yang terakhir yaitu melaporkan konten negatif. Dan yang ketiga terdapat etika chat dengan siswa dan orang tua. Etika bagi guru, yang pertama hubungi di jam kerja kecuali darurat, kemudian menggunakan bahasa yang formal dan sopan, tegaskan tujuan grup, beri aturan dan jaga agar tetap fokus, kemudian usahakan merespon dalam waktu belajar. Selanjutnya yang keempat, etika di media sosial. Guru adalah figur publik yang selalu menjadi sorotan. Berikut adalah pedoman bermedia sosial bagi guru. Yang pertama, pertimbangkan untuk memisahkan akun pribadi dan profesional. Kemudian yang kedua, unggah konten positif, inspiratif, dan juga edukatif. Yang ketiga, jaga sopan santun, hindari debat yang panas juga. Yang kelima, perlindungan data pribadi. Permendikbud juga mengatur perlindungan bagi pendidik seperti NIK, NPSN, nomor handphone pribadi, alamat rumah, dan data keluarga, foto, dan video pribadi. Selanjutnya yang kelima, menghadapi cyberbullying dan konten negatif. Guru perlu memahami cara melindungi diri dan siswa dari cyberbullying. Langkah menghadapi cyberbullying: yang pertama, jangan membalas, dan yang kedua, dokumentasi semua bukti, yang ketiga, blokir dan laporkan, dan yang keempat, cari dukungan bicara. Selanjutnya yang terakhir, audit diri jejak digital. Langkah-langkah audit diri digital: yang pertama, Google diri sendiri, yang kedua, periksa media sosial, lihat postingan lama apakah ada yang perlu dihapus, yang ketiga, perbarui privasi, atur ulang pengaturan privasi akun-akun Anda, yang keempat, bersihkan dan hapus konten yang tidak pantas atau sudah tidak relevan.